Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'du. Para sahabat pintu karomah yang dirahmati Allah, banyak yang menganggap rumah adalah tempat teraman dan ternyaman, melakukan dekorasi setiap sudut rumah dengan benda-benda yang pas sesuai konsep. Bentuk kenyamanan setiap penghuni rumah pun berbeda-beda. Salah satunya seperti menginginkan hunian yang asri alias penuh tanaman-tanaman. Nah, bagi umat Islam, kalian pernah gak sih mendengar istilah kalau rumahnya sejuk berarti penghuninya taat beribadah, seperti salat dan berdoa. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa banyak malaikat mendatangi rumah tersebut. Namun ada beberapa alasan kenapa tidak semua rumah didatangi oleh malaikat. Rupanya rumah-rumah ini dianggap akan dijauhi oleh malaikat. Yang pertama, memelihara anjing. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai umatnya yang bersih. Ini juga yang menyebabkan banyak malaikat yang mendatangi rumah-rumah yang selalu terjaga kebersihannya. Tapi ada hal yang membuat rumah itu tidak suci. Salah satunya adalah keberadaan anjing. Binatang ini adalah salah satu binatang yang dilarang dipelihara oleh umat Islam, karena terdapat najis pada air liur anjing itu. Meskipun anjing banyak digunakan sebagai penjaga rumah, namun tetap saja hewan itu diperbolehkan bagi umat Islam. Aku, Abu Talhah, mendengar Rasulullah SAW bersabda, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan atau gambar patung. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, terdapat lukisan atau patung. Hal kedua yang menjadi alasan kenapa rumah dapat dijauhi oleh malaikat adalah memajang lukisan atau gambar atau patung. Meski benda-benda itu biasa dijadikan dekorasi, tapi sebagus apapun lukisan atau patung yang ada di dalam rumah, maka malaikat akan menjauhi hunian tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, para malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat patung-patung atau gambar-gambar. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, tidak pernah terdengar lantunan ayat Al-Quran. Rumah yang jarang atau bahkan tidak pernah terdengar lantunan ayat suci Al-Quran akan dianggap sangat kelam dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, sebagai umat Islam, sisihkan sedikit waktu untuk beribadah dan mengaji meski hanya beberapa ayat saja. Sebab rumah yang selalu dipenuhi lantunan ayat suci Al-Quran, insyaallah malaikat tidak akan menjauh. Tidaklah suatu kaum berkumpul di dalam salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah Al-Quran dan mempelajarinya, melainkan ketenangan jiwa bagi mereka. Mereka diliputi oleh rahmat, dikelilingi oleh para malaikat, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikat yang ada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Yang keempat, rumah yang kotor. Selain tiga hal di atas, rumah yang kotor apalagi bau, ini cerminan bahwa si penghuni adalah orang yang tidak bersih dan malas. Bukankah sudah dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala sangat menyukai orang yang bersih?
Siapa saja yang memakan pohon yang tidak sedap ini, janganlah mendekati masjid kami. Sesungguhnya malaikat akan merasa sakit karena aromanya seperti hal manusia. Hadis riwayat Muslim. Untuk itu selalu jaga kebersihan ya dimanapun kalian berada. Itulah rumah-rumah yang dianggap akan dijauhi oleh malaikat. Maka dari itu, agar rumah terasa lebih nyaman, apa salahnya untuk menjauhi hal-hal di atas yang tentunya bisa membantu kalian semua untuk mencari pahala menuju surga. Para sahabat pintu karamah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan segala hajat-hajat kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.